Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan merangkum resume pertemuan 3 dan pertemuan 4. Pertama, mengelola kreativitas. Kreativitas adalah suatu menghadirkan gagasan baru. Kreativitas merupakan sumber yang penting dari kekuatan persaingan karena adanya penambahan lingkungan. Kreatif dan kreativitas menunjukkan cara berpikir seseorang dalam memecahkan masalah. Kreatif dimulai dari berpikir untuk menemukan ide. Ide tersebut bisa jadi merupakan ide yang sederhana, akan tetapi efektif untuk memecahkan suatu masalah. Bentuk-bentuk kreativitas. Yang pertama, ide. Dalam kehidupan manusia, bentuk kreativitas dapat dituangkan dalam beberapa hal seperti ide, produk, gagasan. Ciri-ciri dari kreativitas adalah ciri pokoknya, kunci untuk melahirkan ide, gagasan ilmu, dan pemecahan cara baru penemuan. Sedangkan ciri-ciri yang memungkinkan kreativitas adalah yang membuat mampu mempertahankan ide-ide kreatif sekali sudah ditemukan, dan ciri-ciri sampingannya adalah tidak langsung berhubungan dengan penciptaan atau menjaga agar ide-ide yang sudah ditemukan tetap hidup, tetapi kerap mempengaruhi perilaku yang kreatif. Kreatif merupakan suatu sifat yang dimiliki oleh manusia, dan ada beberapa ciri orang itu dimaksudkan termasuk orang yang kreatif. Yang pertama, suka berimajinasi, menyukai tantangan, mudah untuk beradaptasi, mudah merasa bosan, kadang menjadi seseorang yang misterius. Tentu saja kreativitas ada beberapa proses, yaitu kreativitas dalam perkembangannya sangat terkait dengan 4 aspek, yaitu aspek pribadi dia sendiri, yang kedua aspek pendorong seperti internal maupun eksternal dalam lingkungan, yang ketiga akses proses kreativitas, dan aspek yang terakhir adalah aspek produk, yaitu hasil akhir. Ada juga beberapa cara strategi pengembangan dan mengelola kreativitas individu. Yang pertama, mengenali hubungan. Yang kedua, kembangkan perspektif fungsional. Yang ketiga, gunakan akal. Hapus perasaan ragu-ragu, yaitu seperti pemikiran lain, mencari selamat, dan lain-lain. Ada juga pola pemikiran ciri-ciri orang kreatif, yaitu sensitif terhadap masalah, fleksibel, keaslian, bebas dari rasa takut gagal, mampu berkonsentrasi, dan mempunyai kemampuan memilih. Ada pula hambatan dalam mengolah kreativitas, yaitu mencari jawaban soal hanya satu yang benar. Tentu saja kreativitas benar dan salahnya tidak ditentukan oleh sesuatu. Fokus pada harus logis, tidak boleh aneh-aneh. Yang ketiga adalah harus taat pada aturan, tetap konstan pada praktek mengunggah permainan, terlalu menekankan pada spesialisasi, menghindari dari sifat ambigu dan sifat manusia. Yang terakhir, hambatan adalah takut terlihat bodoh. Manfaat mengelola kreativitas bagi karyawan perusahaan. Yang pertama yaitu kinerja yang optimal, menghindari stres, menemukan inovasi terbaru, dan membangun sistem yang ada. Yang selanjutnya itu tentang inovasi produk. Inovasi adalah suatu proses atau hasil pengembangan ide atau pemanfaatan suatu produk atau sumber daya yang telah ada sebelumnya, sehingga memiliki nilai yang lebih berarti. Sedangkan produk adalah suatu barang atau jasa yang dapat dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan masyarakat. Pentingnya strategi inovasi produk dan jasa adalah merupakan hasil dari pengembangan produk baru oleh suatu perusahaan atau industri, baik yang sudah ada maupun belum. Dari produk lama diperlukan sebuah inovasi untuk mengganti produk lama tersebut. Produk pengganti yang secara total baru atau dengan perkembangan produk lama yang lebih modern dan up to date dapat meningkatkan keinginan konsumen dalam keputusan pembelian produk tersebut. Sebuah perusahaan yang kompetitif memiliki dua tujuan: menciptakan nilai pelanggan. Yang kedua, inovasi produk dapat berasal dari keinginan. Tujuan inovasi produk untuk melakukan inovasi produk adalah untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, karena produk yang telah ada relevan terhadap perubahan, kebutuhan, dan selera konsumen, teknologi, siklus atau hidup produk yang lebih singkat, serta meningkatnya persaingan domestik dan luar negeri. Adapun tujuan inovasi adalah sebagai berikut.
Yang pertama, meningkatkan kualitas, mengurangi biaya, menciptakan pasar baru, memperluas jangkauan produk, dan mengganti produk layanan, serta mengurangi konsumsi energi. Inovasi juga mempunyai beberapa ciri, yaitu sebagai ciri khasnya dengan kata lain, suatu ide dapat dikategorikan dalam inovasi bila memiliki ciri khas yang spesifik, yang merupakan ide baru, yaitu suatu ide yang belum pernah dipublikasi atau diungkapkan oleh orang lain yang sebelumnya. Ciri-ciri yang dilakukan secara terencana, suatu ide dapat dikategorikan sebagai suatu inovasi bila dilakukan dengan sengaja dan terencana dalam pengembangannya. Yang terakhir adalah memiliki tujuan. Jenis inovasi ada beberapa macam, yaitu incremental innovation, yaitu bentuk inovasi yang paling umum, biasanya memanfaatkan teknologi. Yang kedua yaitu disruptive innovation, dikenal juga dengan inovasi tersembunyi yang melibatkan penerapan teknologi untuk membentuk pasar baru. Yang ketiga, architectural innovation, yaitu hanya mengambil pelajaran teknologi keterampilan secara keseluruhan kemudian menerapkannya di pasar yang berbeda. Yang keempat yaitu radical innovation, yaitu bertujuan untuk menciptakan produk baru dan tidak berkaitan dengan produk lama. Cara pengelolaan inovasi yaitu inovasi terus-menerus berupa modifikasi, inovasi terus-menerus berupa pembuatan produk yang baru, dan inovasi adalah menemukan penciptaan produk yang baru. Proses inovasi ada dua, yaitu discovery, yang kedua invention. Manfaat inovasi yaitu memecahkan masalah yang sulit untuk diselesaikan, meningkatkan produktivitas perusahaan, membuat bisnis menjadi unik, mengalahkan kompetitor yang kuat. Tipe inovasi produk yang pertama yaitu inovasi berbasis modulasi, inovasi berbasis ukuran, inovasi berbasis kemasan, dan inovasi berbasis desain. Faktor-faktor inovasi yaitu untuk mengambil keputusan adalah kondisi industri di mana perusahaan, sejarah dan strategi perusahaan saat ini, sumber daya manusia, dan material. Peran pemasaran dalam inovasi produk yaitu memiliki peran yang penting dalam keberhasilan dari hasil inovasi produk yang diciptakan. Tanpa pemasaran yang baik, inovasi produk yang telah dikembangkan akan menjadi usaha yang sia-sia, bahkan merugikan perusahaan bagi untuk biaya yang telah dikeluarkan dalam pengembangan sebuah produk. Dari perspektif ini, sekian dari ringkasan resume dari pertemuan 3 dan 4 dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.